kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yakni yang berkaitan dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global. Jadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ijmal atau global, secara umum. Mengenai sifat-sifat Allah. Mari kita lihat pertama adalah mengenai sifat-sifat Allah ini, bagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa ta'til, tamsil, tahrif, dan ta'yib. Mereka mempercayainya sebagaimana tersebut dalam nas Al-Quran dan hadis. Artinya ditambahin lagi di situ serta tanpa tabwid. Ada penambahan, ya, ada penjelasan lain. Jadi yang dikatakan Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa ta'til, tamthil, tahrif, dan ta'yib, serta tanpa tabwid. Yang pertama kita lihat, apa sih tahrif itu? Ya, sifat-sifat Allah tanpa tahrif. Nah, kita lihat. Tahrif. Tahrif secara bahasa berarti merubah dan mengganti. Menurut pengertian syar'i, berarti merubah lafaz al-asma'ul husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi atau makna-maknanya. Tahrif ini dibagi menjadi dua. Pertama, tahrif dengan cara menambah, mengurangi, atau merubah bentuk lafaz. Contohnya adalah ucapan kaum Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka bahwa istawa. Istawa itu artinya berada di atas atau naik setelah dahulunya tidak. Adalah istaula. Ya, istaula itu artinya menguasai. Jadi istawa adalah di atas atau naik setelah dahulunya tidak. Adalah istaula. Artinya di sini menguasai. Di sini ada penambahan huruf lam. Jadi dari istawa ada istaula. Itu ada penambahan huruf lam. Kalau istawa artinya naik, maka kalau istaula berarti menguasai. Ya, ada penambahan huruf lam. Demikian pula perkataan orang Yahudi hintoh. Hintoh ketika mereka diperintah untuk mengatakan hittoh. Ya, beda tuh. Kalau hintoh artinya gandum, kalau hittoh artinya bebaskanlah kami dari dosa. Jadi ketika orang Yahudi diperintahkan mengatakan hittoh, tetapi kemudian mereka mengucapkan hintoh. Jadi harusnya diperintahkan untuk mereka agar bebaskan kami dari dosa, doanya begitu, maka diplesetkan menjadi hintoh, artinya gandum. Nah, contoh lain adalah perkataan ahli bid'ah. Orang yang memansubkan lafaz Allah, memansubkan artinya lafaz Allah dibaca dengan harkat akhir fathah, Allaha. Padahal semestinya berharkat akhirnya dibaca dengan dhammah, Allahu. Dengan dimansubkan, maka kedudukan lafaz Allah dalam ayat tersebut menjadi objek. Sehingga arti kata tersebut berubah menjadi dan Musa berbicara kepada Allah secara langsung. Jadi kita bisa melihat wa kallamallahu Musa taklima. Jadi ahli bidah mengatakan wa kallamallaha Musa taklima. Jadi kalau wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa dengan langsung. Nah, dan Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Maka di sini yang menjadi subjeknya adalah Allah, objeknya adalah Musa. Maka kalau kemudian harkat lafaz Allah berubah menjadi fathah atau dimansubkan, maka Allah menjadi objek. Maka maknanya menjadi dan Musa berbicara kepada Allah secara langsung. Jadi yang berbicara adalah Musa. Jadi seolah-olah Musa yang punya kuasa. Padahal ketika dijelaskan dalam ayat ini adalah Allah lah yang berbicara kepada Musa dengan langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi ahli bid'ah membacanya wa kallamallaha Musa taklima. Kedua, jadi yang pertama tadi, yang dikatakan sebagai tahrif yang pertama adalah tahrif dengan cara menambah, mengurangi,
atau merubah bentuk lafaz. Ingat, tahrif artinya merubah dan mengganti. Artinya mengubah lafaz Asmaul Husna dan sifat-sifat yang maha Allah, yang maha tinggi dari Allah dan makna-maknanya. Tahrif yang pertama adalah tahrif yang dilakukan dengan cara menambah, mengurangi atau merubah bentuk lafaz. Tadi sudah dijelaskan bagaimana menambah, mengurangi dan merubah bentuk lafaz. Ya, kemudian tahrif yang kedua adalah merubah makna. Artinya tetap membiarkan lafaz sebagaimana aslinya, tetapi melakukan perubahan terhadap maknanya. Contohnya adalah perkataan ahli bid'ah yang menafsirkan ghadab, marah dengan iradatul intiqam, keinginan untuk membalas dendam. Ini kan berbahaya. Jadi ghadab itu kalau dimaknai menjadi iradatul intiqam, keinginan untuk membalas dendam. Rahmah, kasih sayang, dengan iradatul in'am. Jadi kata rahmah, kasih sayang ini dimaknanya dirubah menjadi iradatul in'am, keinginan untuk memberi nikmat. Dan al-yadu, tangan, dengan an-ni'mah, dengan nikmat. Nah ini, jadi lafaznya sama, tapi maknanya yang dirubah. Maka ini disebut dengan makna oleh Ibnu Taimiyah adalah makna tahrif. Di tahrif itu adalah merubah dan mengganti. Yang dirubah, yang diganti adalah lafaz al-asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi serta makna-maknanya. Ada tahrif yang menambah, mengurangi atau merubah lafaz. Yang kedua adalah tahrif yang merubah maknanya. Kemudian yang kedua adalah ta'til. Jadi diingatkan kembali bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai sifat-sifat Allah, menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa ta'til, tamsil, tahrif, dan ta'yid, serta tafwid. Yang pertama adalah tahrif. Tahrif adalah artinya merubah dan mengganti. Jadi enggak mengganti itu dalam ahli sunnah wal jamaah. Tanpa merubah dan mengganti. Ada tahrif menambah, mengurangi, dan merubah bentuk lafaz. Ada tahrif yang merubah makna. Lalu yang kedua adalah ta'til. Ta'til secara bahasa berarti meniadakan. Adapun menurut pengertian syar'i adalah meniadakan sifat-sifat ilahiyah dari Allah Ta'ala. Mengingkari keberadaan sifat-sifat tersebut pada zatnya atau mengingkari sebagian darinya. Jadi perbedaan antara tahrif dan ta'til, yaitu ta'til adalah penafian suatu makna yang benar yang ditunjukkan oleh Allah, oleh Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan tahrif adalah penafsiran nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan interpretasi yang batil. Nah ini perbedaannya. Jadi sekali lagi perbedaan antara ta'rif dan ta'til, bahwa ta'til adalah penafsiran suatu makna yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, penafian maksudnya. Menafikan, meniadakan makna yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan tahrif adalah penafsiran terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan interpretasi yang batil. Jadi dia menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah semau-maunya. Bahkan dengan batil, artinya yang dengan sesuatu yang batal. Batal itu artinya sesuatu yang tidak sah, tidak benar. Sedangkan ta'til adalah dia menafikan makna yang aslinya. Jadi dia menafikan, meniadakan, artinya mengingkari makna aslinya. Kemudian macam-macam ta'til. Ini macam-macam ta'til. Kalau tadi berbicara tentang tahrif kan ada dua jenis, ya. Nah, sekarang macam-macam ta'til. Ta'til adalah ada bermacam-macam. Yang pertama adalah penolakan terhadap Allah atas kesempurnaan sifatnya yang suci dengan cara meniadakan asma dan sifat-sifatnya atau sebagian darinya, sebagaimana yang dilakukan oleh para penganut paham Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jadi ta'til yang pertama penolakan terhadap Allah atas kesempurnaan sifatnya yang suci, ya, dengan cara meniadakan asma dan sifat-sifatnya itu. Jadi nggak percaya dengan al-asmaul husna, sifat-sifat Allah. Tolak. Yang kedua, ta'til adalah meninggalkan muamalah dengannya, yaitu dengan cara meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara total maupun sebagian.
atau dengan cara beribadah kepada selainnya di samping beribadah kepadanya. Nah ini nih ta'til, meniadakan. Kalau saat tadi nolak tentang sifat-sifat, tentang nama-nama Allah. Yang kedua adalah meniadakan muamalah, amal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah meniadakan pencipta bagi makhluk. Contohnya adalah pendapat orang yang mengatakan sesungguhnya alamlah yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur dengan sendirinya. Inilah ta'til, seperti misalnya teori Darwin tentang proses evolusi manusia dari kera. Nah ini kan ta'til, meniadakan penciptaan bagi makhluk. Jadi makhluk itu nggak diciptakan, dia ada dengan sendirinya. Nah ini berarti orang ini adalah ta'til. Jadi hati-hati. Yang pertama kita ucapkan kembali bahwa ta'til itu ada 3 macam. Yang pertama, penolakan terhadap Allah atas kesempurnaan sifatnya yang suci. Dengan meniadakan sifat-sifat. Meniadakan asma'ul husna. Nggak percaya terhadap asma'ul husna. Sedangkan yang kedua adalah meninggalkan muamalah beribadah kepadanya. Dan yang ketiga adalah meniadakan pencipta bagi makhluk. Jadi nggak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi setiap orang yang melakukan tahrif pasti juga melakukan ta'til. Nah, orang yang melakukan tahrif pasti melakukan ta'til. Ingat, kalau tahrif itu arti merubah, ya, merubah, menambah, mengurangi, sedangkan ta'til artinya meniadakan. Maka kalau seandainya dijelaskan di sini, setiap orang yang melakukan tahrif pasti juga melakukan ta'til. Akan tetapi tidak semua orang melakukan ta'til melakukan tahrif. Jadi ingat tuh. Jadi kalau tahrif menambah, mengganti, mengurangi, mengganti lafadznya, itu tahrif. Kalau ta'til artinya menafikan. Ya. Kalau ta'til berarti meniadakan atau menafikan. Maka sebagai sebuah korelasi bahwa orang yang melakukan tahrif pasti juga melakukan ta'til. Akan tetapi tidak semua orang yang melakukan ta'til melakukan tahrif. Barang siapa yang menetapkan suatu makna yang batil dan menafikan suatu makna yang benar, maka ia seorang pelaku tahrif sekaligus pelaku ta'til. Nah ini, orang yang menetapkan suatu makna yang batil, ya, dan menafikan suatu makna yang benar, maka ia seorang pelaku tahrif sekaligus pelaku ta'til. Jadi dia yang batil ditetapkan, yang hak malah dilanggar. Ada lagi selain dia menetapkan makna yang batil, kemudian juga menafikan makna yang benar. Jadi makna yang benar nggak dipercaya, makna batil dipercaya. Jadi dinafikan makna-makna yang benar, malah dia ditetapkan makna yang batil. Ini berarti dia sudah melakukan tahrif sekaligus dia pelaku ta'til. Adapun orang yang menafikan sifat, maka ia seorang mu'atil, pelaku ta'til, tetapi bukan muharrif. Jadi orang yang menafikan tentang sifat-sifat Allah, dia ada seorang mu'atil, pelaku ta'til, ingat penafian maksudnya, tetapi bukan muharrif, bukan orang yang mengurangi, menambah atau mengganti tentang lafaz-lafaz yang berkait dengan sifat-sifat Allah. Sudah jelas ya? Lalu kita masuk kepada takyib. Takyib artinya bertanya dengan kaifa, bagaimana. Nah ini. Jadi takyib adalah bertanya dengan kaifa atau bagaimana. Kita ulang kembali bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa tahrif, tanpa ta'til, dan yang ketiga adalah sudah disebutkan dalam hal yang tadi, yaitu tanpa takyif. Artinya tanpa bertanya dengan kaifa, bagaimana. Adapun yang dimaksud dengan ta'yib di sini adalah menentukan dan memastikan suatu sifat. Menentukan dan memastikan hakikat suatu sifat. Dengan menetapkan bentuk atau keadaan tertentu untuknya. Menyediakan bentuk atau keadaan bukanlah berarti masa bodoh terhadap makna yang dikandung dalam sifat-sifat tersebut. Sebab makna tersebut diketahui dari bahasa Arab. Inilah paham yang dianut oleh kaum salaf sebagaimana dituturkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala ketika ditanya tentang bentuk keadaan istiwa, bersemayam artinya. Beliau rahimahullah menjawab, al-istiwa'u ma'lumun
wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Jadi istiwa, bersemayam, itu telah diketahui maknanya. Bentuk atau keadaannya tidak diketahui. Mengimaninya wajib, sedangkan menanyakannya bid'ah. Di istiwa, jadi keadaan istiwa gitu ya. Diketahui maknanya, bentuk atau keadaannya tidak diketahui, tetapi wajib mengimaninya dan menanyakan hal itu adalah sesuatu yang bid'ah. Ini ada dalam kitab Fatwa Ibnu Taimiyah. Kemudian semua sifat Allah menunjukkan makna yang hakiki dan pasti. Kita mengimani dan menetapkan sifat tersebut untuk Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui bentuk, keadaan, dan bentuk dari sifat tersebut. Yang wajib adalah meyakini dan menetapkan sifat-sifat tersebut maupun maknanya secara hakiki dengan memasrahkan bentuk atau keadaannya. Tidak sebagaimana orang yang tidak mau tahu terhadap makna-maknanya. Jadi simpelnya takyif artinya selalu mengucapkan atau mengatakan atau bertanya dengan menggunakan kaifa. Kaifa bagaimana. Maka ini sudah ta'yid. Jadi bagaimana sih Allah bentuk mukanya? Bagaimana sih Allah? Nah, ini namanya takyif. Jadi di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah maksudnya itu tidak ada takyif. Semuanya harus diyakini tanpa takyif, tanpa bertanya. Jadi iman. Karena kalau yang orang menanyakan tentang angin kayak gimana sih bentuknya, pasti tidak akan pernah ada jawabannya. Tetapi kita yakin karena kita merasakan adanya angin tersebut. Kemudian kita masuk kepada yang keempat adalah tamsil. Tamsil artinya tashbih. Tashbih, menyerupakan, yaitu menjadikan sesuatu yang menyerupai Allah Ta'ala dalam sifat-sifat zatiyah maupun fi'liyahnya. Jadi tamsil adalah tashbih, menyerupakan, yaitu menjadikan sesuatu menyerupai Allah Ta'ala dalam sifat-sifat zatiyah. Sifat-sifat zatiyah maupun fi'liyahnya. Tamsil dibagi menjadi dua. Pertama, menyerupakan makhluk dengan pencipta. Misalnya orang Nasrani yang menyerupakan Al-Masih Putra Maryam dengan Allah Ta'ala. Dan orang-orang Yahudi yang menyerupakan Uzair dengan Allah pula. Maha suci Allah dari semua itu. Kedua adalah menyerupakan pencipta dengan makhluk. Jadi dibalik nih, menyerupakan pencipta dengan makhluk. Contohnya adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai wajah seperti wajah yang dimiliki oleh makhluk. Memiliki pendengaran sebagaimana pendengaran yang dimiliki oleh makhluk. Dan memiliki tangan sebagaimana tangan yang dimiliki oleh makhluk. Serta penyerupaan-penyerupaan lain yang batil. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Itu yang tamsil. Jadi tamsil itu menyerupakan Allah dengan dalam sifat-sifat zatiyah maupun fi'liyahnya. Menyerupakan makhluk dengan Allah atau sebaliknya menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ini tidak ada dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tanpa tamtsil. Nah, ini adalah kurang lebih yang berkaitan dengan bagaimana pendapat ahli sunnah wal jamaah mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, meyakini sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamsil. Jadi enggak pakai tahrif, artinya enggak pakai merubah, mengganti, ya. Baik itu mengganti, menambah, mengurangi, atau merubah bentuk, maupun tahrif dalam artian merubah makna. Enggak dirubah. Kemudian di situ pun bahwa tanpa ta'til. Jadi tanpa ta'til artinya tanpa penafian, meniadakan. Hati-hati. Jadi meniadakan apa? Meniadakan diantaranya menolak terhadap Allah atas kesempurnaan sifatnya dan sucinya. Tidak percaya dengan asma-asma'nya, dengan sifat-sifatnya. Tidak percaya atau bahkan meninggalkan amalan-amalan beribadah kepadanya. Dan yang paling parah adalah meniadakan Allah sebagai pencipta makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Lalu akidah ahli sunnah wal jamaah tentang sifat-sifat Allah adalah bahwa sifat-sifat Allah tanpa takyif, tidak perlu ditanya lagi, kaifa la, tapi yakin. Dan kemudian
tanpa tamsil. Artinya tidak boleh menyerupakan Allah, menyerupakan makhluk dengan Allah, atau menyerupakan makhluk Allah dengan makhluk. Itu tidak boleh di dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Lalu bagaimana ahli sunnah wal jamaah ya berkaitan dengan masalah ilhad terhadap asma dan sifat-sifat Allah? Apa itu ilhad? Ilhad terhadap asma dan sifat-sifat Allah adalah menyimpangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, hakikat-hakikatnya atau makna-maknanya dari kebenaran yang pasti. Jadi ilhad itu artinya menyimpangkan asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah, hakikat-hakikatnya atau makna-maknanya dari kebenarannya yang pasti. Penyimpangan ini bisa berupa penolakan terhadapnya secara total atau pengingkaran terhadap makna-maknanya atau pembelokannya dari kebenaran dengan menggunakan interpretasi yang tidak benar atau penggunaan nama-nama tersebut untuk menyebut hal-hal yang bid'ah sebagaimana dilakukan oleh para penganut faham ittihad. Jadi yang termasuk dalam kategori ilhad adalah tahrif, ta'til, taqyid, tamsil dan tasbih. Jadi yang dikatakan ilhad, penyimpangan terhadap asma, terhadap sifat, terhadap hakikat, dan makna-makna dari kebenarannya, maka ini adalah termasuk di dalamnya tadi tahrif, ta'til, takyib, tamsil, dan tasbih. Jadi kita melihat dalam al-ajwibah al-usuliyah dan syarah al-aqidah al-wasitiyah. Ya, kita bisa melihat seperti itu. Kemudian metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam meniadakan dan menetapkan asma dan sifat bagi Allah. Ini metodenya. Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya secara tafsil, secara terperinci dengan landasan firman Allah, wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Ini termaktub dalam surat Asy-Syura ayat 11. Karena itu semua nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah bagi dirinya atau oleh Rasulullah SAW, mereka tetapkan untuk Allah sesuai dengan keagungan sifatnya. Sebaliknya ahli sunnah wal jamaah menafikan apa yang telah dinafikan oleh Allah dan dari dirinya atau oleh Rasulullah SAW dengan penafian secara umum atau secara global. Berdasarkan kepada firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syura ayat 11. Penafian sesuatu menuntut penetapan terhadap kebalikannya, yaitu kesempurnaan. Semua yang dinafikan oleh Allah dari dirinya berupa kekurangan atau persekutuan makhluk dalam hal yang merupakan kekhususannya, menunjukkan ditetapkannya kesempurnaan yang merupakan kebalikannya. Allah telah memadukan penafian dan penetapan dalam satu ayat. Maksudnya penafian secara global dan penetapan secara tafsil, itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini mengandung tanzih, mengandung penyucian. Penyucian siapa? Penyucian Allah dari penyerupaan dengan makhluknya, baik dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Bagian awal ayat di atas merupakan bantahan bagi kaum musyabbihah yang menyerupakan Allah, yaitu firman Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Ini adalah bentuk penyucian bagi orang yang menyerupakan Allah, yaitu kaum musyabbihah. Nah, adapun bagian-bagian akhir dari firman Allah tersebut dalam surat Asy-Syura 11 tadi maksudnya merupakan bantahan bagi kaum Mu'attilah yang melakukan ta'til. Ya, ta'til itu penafian. Yaitu firman Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Pada bagian pertama terkandung penafian secara ijmal. Sedangkan pada bagian terakhir terkandung penetapan secara tafsil. Jadi laisa kamitslihi adalah mengandung penafian secara global, secara umum, sedangkan
bahwa Sami'ul Basir, di situ dikatakan bahwa terkandung penetapan secara tafsir. As-Sami'ul Al-Basir. Ayat di atas juga mengandung bantahan bagi kaum Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Allah mendengar tanpa pendengaran dan melihat tanpa penglihatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mencantumkan ayat di atas berikut surat Al-Ikhlas dan surat ayat kursi. Berikut adalah surat Al-Ikhlas dan ayat kursi. Karena surat Al-Ikhlas dan ayat-ayat tersebut mengandung penapian dan penetapan. Surat Al-Ikhlas memiliki bobot yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, para ulama menyebutkan penapian sabda beliau itu bahwa Al-Quran diturunkan dengan 3 macam kandungan, yaitu tauhid, kisah-kisah, dan hukum-hukum. Sedangkan surat Al-Ikhlas ini mengandung tauhid dengan ketiga macamnya, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Karena itulah ia dikatakan sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi itu dijelaskan bahwa di dalam Al-Fatihah itu, ya, di dalam artinya Al-Quran itu 3 macam kandungan di dalamnya. Ada tauhid, ada kisah-kisah, ada hukum-hukum. Sedangkan Al-Ikhlas itu di dalamnya mengandung tauhid. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Makanya dikatakan sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ayat kursi adalah ayat yang agung. Bahkan merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Nah ini bisa dijelaskan, dicari penjelasannya di dalam Muslim, hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ahmad. Itu disebabkan ia mengandung nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Nama-nama dan sifat-sifat tersebut terkumpul di dalamnya, yang tidak terkumpul seperti itu dalam ayat lainnya. Karena itu, ayat yang mengandung makna-makna agung ini layak untuk menjadi ayat yang paling agung dalam kitabullah. Nah, mari kita lihat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang asma dan sifat-sifat Allah secara tafsir, secara terperinci. Jadi kita lihat bagaimana perincian daripada asma dan sifat-sifat Allah dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mazhab kaum salaf rahimahullahu ta'ala. Kaum salaf itu kaum terdahulu. Artinya para sahabat, para tabi'in tentunya. Mereka beriman kepada apa saja yang disampaikan oleh Allah mengenai dirinya di dalam kitabnya dan oleh Rasulullah SAW dengan keimanan yang bersih dari tahrif, dari ta'til, serta dari takyib dan tamsil. Jadi itu tuh yang namanya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwa imannya bersih dari tahrif, dari ta'til, dari takyib dan tamsil. Imannya bersih dari merubah, menambah, mengurangi, dari menafikan atau menolak baik tentang sifat, menolak baik tentang beribadah kepada Allah, menolak baik tentang masalah tidak percaya bahwa makhluk diciptakan Allah, dan takyib. Jadi iman yang bersih dari takyib, tidak perlu bertanya lagi bagaimana Allah rupanya. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tanpa tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk atau sebaliknya menyerupakan makhluk dengan Allah. Itu tidak boleh di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menyatukan pembicaraan mengenai sifat-sifat Allah dengan pembicaraan mengenai zatnya dalam satu bab. Pendapat mereka mengenai sifat-sifat Allah sama dengan pendapat mereka mengenai zatnya. Bila penetapan zat adalah penetapan tentang keberadaannya, bukan penetapan tentang bagaimananya, maka seperti itulah pula penetapan sifat. Menurut mereka, artinya menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, wajib mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditegaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, atau oleh salah satu dari keduanya. Nama-nama dan sifat-sifat tersebut wajib diimani sebagaimana disebutkan dalam nas tanpa takyif. Wajib diimani berikut makna-makna agung yang terkandung di dalamnya merupakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla.
wajib mensifati Allah dengan makna sifat-sifat tersebut dengan penyifatan yang layak baginya tanpa tahrif, ta'til, takyib ataupun tamtsil. Jadi itu tidak boleh tuh. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tidak boleh ada yang namanya tahrif, ta'til, takyib ataupun tamtsil. Ahli sunnah wal jamaah tidak mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Karena mereka tidak memperbolehkan penggunaan berbagai kias atau analogi yang mengandung konsekuensi penyerupaan dan penyamaan antara apa yang dikiaskan dengan apa yang jadi objek pengkiasan dalam masalah-masalah ilahiyah. Karena itu, mereka tidak menggunakan kias tamsil dan kias syumul terhadap Allah Ta'ala. Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menggunakan kias aula. Inti kias ini adalah bahwa setiap kesempurnaan yang terdapat pada makhluk tanpa kekurangan dipandang dari berbagai segi. Maka Al-Khaliq lebih layak untuk memilikinya. Sebaliknya, setiap sifat kekurangan yang dihindari oleh makhluk, maka Al-Khaliq lebih layak untuk terhindar darinya. Ini aula nih. Jadi tanpa tamsil, tanpa kias syumul. Jadi dari ahli sunnah wal jamaah menggunakan kias aula. Yaitu artinya bahwa mengukur kekurangan dipandang dari berbagai segi. Maka Al-Khaliq lebih layak untuk memilikinya sebagainya. Jadi inti kias ini adalah setiap kesempurnaan yang terdapat pada makhluk tanpa kekurangan dipandang dari sebagai macam segi, maka Al-Khaliq lebih pantas, ya, lebih layak untuk memilikinya. Begitupun setiap kekurangan yang dihindari oleh makhluk, maka Al-Khaliq lebih layak untuk terhindar darinya. Kemudian kita lihat ayat-ayat dan hadis tentang sifat-sifat Allah. Setelah Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyatakan atau menyebutkan akidah firqah najiyah secara global, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah, maka beliau mulai menjelaskan hal itu secara mendetail. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwa di antara manifestasi iman kepada Allah adalah iman kepada apa yang disifatkan olehnya untuk dirinya atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif ataupun tamtsil. Beliau Ibnu Taimiyah maksudnya lalu menyebutkan sejumlah ayat dalam hadis sahih yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat-sifat Allah azza wa jalla dengan penetapan yang laik baginya. Dalam hal ini beliau rahimahullah bermaksud menegaskan bahwa tidak ada jalan bagi seorang muslim ya untuk mengetahui sifat-sifat Rabb-Nya yang maha tinggi dan asma'an yang maha indah melainkan melalui perantaraan wahyu. Jadi asma dan sifat-sifat Allah itu bersifat tauqifiyah. Artinya bukan tauqifiyah itu hanya bisa diketahui dari Allah. Tauqifiyah. Nah, maka apapun yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya, ya, tauqifiyah, hanya bisa diketahui dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita meyakininya. Demikian pula apa yang dinafikan oleh Allah dan dirinya dari diri Allah Subhanahu wa taala, apa yang dinafikan oleh Allah bagi dirinya atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menafikannya. Cukuplah bagi kita informasi yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih ini. Nah, ini kurang lebih. Kemudian di antara ayat dan hadis yang disebutkan oleh beliau oleh Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat al-izzah, perkasa. Ini dalilnya adalah surat As-Saffat 180 sampai 182. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu yang memiliki keperkasaan atau izzah dari apa yang mereka katakan. Keselamatan semoga dilimpahkan kepada Rasul dan segala puji bagi Allah, Rabb seluruh sekalian alam. Dalam ayat ini Allah memahasucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisih para Rasul padanya, serta memberikan keselamatan kepada para Rasul dikarenai perkataan mereka bersih dari kekurangan dan celah. Jadi sifat izzah, perkasa. Yang kedua adalah sifat ilafah, artinya meliputi. Jadi ilafah, meliputi.
Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, dialah yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Firman Allah di atas ditafsirkan dengan sabda Rasulullah SAW. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Nih, penafsiran daripada firman Allah, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Maka baginda Rasulullah menafsirkannya atau mengucapkannya kalimat dengan doanya, Allahumma antal awwal, ya Allah, engkaulah al-awwal, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah al-akhir, maka tidak ada sesuatu pun sesudahmu. Engkaulah al-zahir, maka tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan engkaulah al-batin, maka tidak ada sesuatu pun yang di bawahmu. Ayat dan hadis di atas menunjukkan sifat al-ihatah az-zamaniyah, meliputi waktu. Jadi ihatah al-zamaniyah meliputi waktu, yaitu pernyataan. Biar al-awal, al-akhir, serta al-ilatah al-makaniyah meliputi tempat, yaitu pernyataan al-zahir al-batin. Kemudian sifat al-ilmu, mengetahui. Kemudian sifat al-hikmah, bijaksana. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan bermanfaat. Insyaallah tentang sifat-sifat Allah berikutnya akan kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini akan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.